Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teresia Viko Yuliantino, NIM S19307, kelas S19F. Di sini saya akan membuat video tentang edukasi seks. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Prawijaya, petugas dari Puskesmas Kusuma. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan selama kurang lebih 15 sampai 20 menit, Mbak. Dengan materi edukasi seks yang bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai edukasi seks. Apakah Mbak sudah siap? Iya, siap. Baik, langsung saja ya, Mbak. Maaf sebelumnya, apakah Mbak pernah mendengar apa itu edukasi seks? Dulu pernah, tapi lupa, Mbak. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang edukasi seks. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gender. Gender adalah keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan, kemudian perbedaan gender dan seks. Seks yaitu persifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Contohnya yaitu laki-laki memiliki penis, sedangkan perempuan itu memiliki vagina, rahim, dan perempuan itu mengalami siklus menstruasi. Dan juga dapat diartikan sebagai ide dan harapan atau karakter feminin untuk perempuan dan maskulin untuk laki-laki. Selanjutnya yaitu ada kesehatan reproduksi dan HIV. Kesehatan reproduksi adalah segala sesuatu yang menyangkut kesehatan seksual dan pendidikan seksual yang bertujuan untuk mencegah, menjaga, dan mengembalikan fungsi organ seksual. Kemudian di sini ada anatomi fisiologi sistem reproduksi laki-laki. Anatomi fisiologi sistem reproduksi laki-laki yang luar itu ada penis dan zigotot. Kemudian yang dalam ada testis, saluran kelenjar, epididymis, vas deferens, dan lain-lain. Di sini ada gambarnya, Mbak. Apakah kelihatan? Iya, kelihatan. Ya, bisa dipahami ya, Mbak ya? Iya. Kemudian ada alat reproduksi perempuan. Alat reproduksi perempuan bagian luar itu adalah labia minora, labia mayora, klitoris, dan mons pubis. Kemudian yang bagian dalam itu ada tuba fallopi, ada cervix, ada vagina, ada uterus, ada ovarium, dan lain-lain. Kelihatan ya, Mbak ya? Baik, selanjutnya dalam kesehatan reproduksi ini terdapat seksualitas dan siklus kehidupan yang meliputi satu pubertas. Pubertas itu adalah perubahan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Kemudian yang kedua ada menopause. Menopause itu wanita berhenti menstruasi secara alami. Kemudian yang ketiga ada stigma dan problem seksual. Kemudian kenapa kita harus mempelajari tentang edukasi seks? Agar kita tahu batasan, dalam arti kita tidak boleh melakukan seks bebas seperti ganti-ganti pasangan, terutama akan menyebabkan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS. Pengertian HIV adalah penyakit yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh. Gejala HIV yaitu mengalami nyeri, demam, ruam, pembekakan, kelenjar kening, diare, dan kelelahan. Kemudian hak seksual dan hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dalam normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Sedangkan hak seksual merupakan komponen HAM. Hak tersebut tidak dapat dipisahkan dengan seksualitas yang berkontribusi pada kebebasan atau kemerdekaan, kesetaraan, dan harga diri bagi semua orang dan tidak dapat dihindari. Selanjutnya yaitu landasan hukum tentang hak seksual. Konferensi Dunia keempat tentang perempuan tahun 1940
tahun 1995 di Beijing, Cina, Konferensi Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Yang pertama itu ada hak atas kebebasan pribadi, pasal 17, hak persamaan, pasal 26, hak kebebasan dan diskriminasi, pasal 2 ayat 1. UU nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW, Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Strategi Kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja Nasional atau BKKBN. Baik, selanjutnya ada kekerasan dan kekerasan. Dalam melakukan hubungan seks seharusnya tidak ada paksaan dan harus menyenangkan sehingga menimbulkan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena seksualitas adalah bagian dari setiap orang. Selanjutnya yaitu kekerasan berbasis gender, yaitu tindak kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender dan seksualitas tertentu. Jika ada kekerasan yang ketika ditelusuri lebih dalam ternyata memuat niat atau maksud yang melecehkan korban berdasarkan asumsi gender dan seksual. Bentuk kekerasan berbasis gender antara lain yang pertama seksual. Contohnya pemerkosaan, pelecehan seksual, kemudian penyiksaan seksual. Yang kedua ada fisik, contohnya yaitu ada rasa sakit atau luka, kekerasan fisik. Yang ketiga itu ada praktik tradisional yang membahayakan, contohnya seperti sunat. Kemudian yang keempat ada sosial ekonomi, yaitu yang sering terjadi yaitu melakukan keluarga. Yang kelima emosional dan psikologis, karena kekerasan ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya, penderita fisik, mental, dan seksual ancaman untuk tindakan tersebut. Selanjutnya yaitu keragaman dan hubungan manusia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia ditinjau dari sudut pandang geografis, terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami suatu wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Sebagai negara kepulauan, perbedaan antara suku yang mendiami satu pulau dengan pulau yang lain atau berbeda di satu kawasan berbeda-beda budayanya. Hubungan antara manusia adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain, meliputi kemampuan mengenali sifat, tingkah laku, pribadi seseorang dalam suatu kehidupan untuk memperoleh kepuasan hati. Baik Mbak, saya sudah selesai menjelaskan materi. Apakah Mbak sudah paham? Kalau begitu, bisa Mbak jelaskan kesimpulan apa yang tadi saya sampaikan di materi tersebut? Untuk mengetahui batasan-batasan seksualitas, ya. Nah, untuk lebih jelasnya agar kita tidak terjadi hal kekerasan atau kejadian yang terjadi kita, ya. Baik Mbak, kalau begitu cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf dari salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.